Halo semuanya, selamat datang kembali di ulasan sejarah kita hari ini. Kita bakal ngebedah sebuah catatan sejarah yang jujur aja punya perjalanan hidup yang luar biasa dramatis. Ini bukan sekedar cerita biasa. Ini adalah transformasi yang benar-benar menggetarkan jiwa dari sumber yang kita pelajari. Kita lagi ngomongin tentang pilihan mutlak, keberanian, dan pengorbanan yang benar-benar tanpa batas dari seorang pahlawan luar biasa bernama Mus'ab bin Umair. Coba kalian perhatiin kontras yang super tajam ini. Di satu sisi, kita punya seorang anak muda yang dikenal sebagai remaja paling manja seantero Mekah. Hidupnya bergelimang kemewahan, dan parfumnya, wah aromanya itu paling wangi, paling mahal. Tapi di sisi lain, catatan sejarah mengungkap akhir hidupnya yang bikin merinding. Beliau gugur sebagai syuhada dengan pakaian yang benar-benar usang. Nah pertanyaannya, gimana ceritanya seseorang bisa melompat dari satu titik ekstrim ke titik ekstrim yang lainnya? Misteri inilah yang bakal kita bongkar bareng-bareng sekarang. Kalau kita lihat latar belakangnya dari catatan sejarah kita, Mus'ab muda ini ibaratnya bintang pop di tengah masyarakat sosial Mekah saat itu. Dia lahir dan gede di lingkungan yang super nyaman. Para sejarawan bahkan ngegambarin kalau nggak ada anak muda Mekah lain yang beruntung dan dimanja banget sama orang tuanya kayak Mus'ab ini. Dia tuh selalu tampil elegan, bajunya pakai bahan yang paling halus, dan pastinya selalu jadi bahan omongan di tiap tongkrongan elit. Singkatnya, dia punya segalanya. Status, harta, pesona, semuanya dia punya. Bagian pertama, hidayah dan keteguhan hati. Jadi kehidupan yang tadinya serba nyaman dan tanpa celah itu, tiba-tiba putar balik 180 derajat. Dan semuanya bermula dari rasa penasaran. Waktu Mekah lagi heboh-hebohnya ngebahas ajaran baru dari Nabi Muhammad, pemuda kesayangan Mekah ini ternyata nggak bisa nahan diri. Teks sejarah kita nyebutin, pada suatu senja, dia diam-diam menyelinap ke Dar Al-Arkam, sendirian aja. Begitu dia duduk dan dengerin langsung lantunan ayat-ayat Al-Quran, wow, itu langsung bikin hatinya tunduk. Rasa haru dan kedamaian nyampur nyelimutin jiwanya. Detik itu juga Mus'ab, sang superstar Mekah, bertransformasi secara batiniah, benar-benar berubah total. Nah, ini dia bagian yang benar-benar menarik dari catatan kita. Walaupun Mus'ab udah nemuin keberanian baru, dia sebenarnya masih punya satu ketakutan terbesar. Bukan ancaman dari para pembesar Quraisy loh ya, dan bukan juga padang pasir Mekah yang keras. Tapi ibunya sendiri, Khanas binti Malik. Sang ibu ini digambarin punya kepribadian yang luar biasa dominan, cemerlang dan sangat disegani. Mus'ab tahu persis badai segede apa yang bakal ngehantam dia kalau ibunya sampai tahu soal keyakinan barunya ini. Dan benar aja, ketakutan itu terbukti. Pas rahasianya akhirnya terbongkar, ibunya ngambil tindakan yang super ekstrim. Mus'ab dikurung di ruang isolasi, semua akses fasilitas mewahnya diputus total, dan puncaknya dia diusir. Coba kalian resapi beban emosional dari kalimat ini. Pergilah sesuka hatimu, aku bukan ibumu lagi. Gila kan? Buat seorang pemuda yang seumur hidupnya selalu bergantung sama fasilitas dan kasih sayang ibunya, ini jelas ujian fisik dan mental yang teramat sangat berat. Rentetan peristiwa abis itu bener-bener nuntut ketangguhan yang luar biasa. Dedikasinya itu loh, nggak ada matinya. Setelah sempat dikurung, dia berhasil kabur dan berhijrah dari Mekah ke Habasyah atau Ethiopia. Dari situ, dia hidup di pengasingan bareng kaum muhajirin lainnya, terus balik lagi ke Mekah sebelum akhirnya dapat tugas penting ke Madinah. Perjalanan migrasi awal yang panjang ini jelas ngasih beban fisik yang sangat ekstrim buat seseorang yang dulunya nggak pernah ngerasain penderitaan sedikit pun. Dan dampak dari perjalanan panjang itu tervisualisasi dengan sangat jelas di sumber kita. Suatu hari, Mus'ab muncul di hadapan Rasulullah dan para sahabat. Tebak dia pakai apa? Dia pakai jubah usang yang penuh banget sama tambalan. Ngelihat transformasi fisik yang semencolok itu, dari pemuda berparfum mahal jadi pelancong berbaju compang-camping, para sahabat nggak kuasa nahan tangis. Mereka berlinang air mata. Rasulullah pun cuma bisa menatapnya penuh kasih dan tersenyum, karena beliau tahu persis seberapa besar cinta Mus'ab kepada Tuhannya, sampai dia rela ninggalin semua kemewahan dunianya. Bagian kedua. Duta Islam pertama. Karisma, pesona, dan kecerdasan yang dulunya cuma dipakai buat jaga status sosial, sekarang dia arahin sepenuhnya buat diplomasi. Dia memikul tugas raksasa sebagai duta Islam pertama, dan kita bisa lihat aksinya pas dia diutus ke Madinah. Tapi ini bukan tugas gampang ya. Di satu momen dengan tensi yang benar-benar tinggi, pas Mus'ab lagi asyik nyampein dakwah, tiba-tiba dia disergap sama Usaid bin Al-Hudair. Usaid ini pemimpin kabilah setempat, dan dia datang bawa amarah yang kayak api berkobar, lengkap dengan senjatanya ditarik keluar. Coba bayangin kalian ada di posisinya Mus'ab saat itu. Usaid berdiri tepat di depan muka kalian dan neriakin ancaman super agresif ini. Apa maksud kalian datang ke kampung kami? Apakah kalian hendak membodohi orang-orang yang lemah di antara kami?
Tinggalkan segera tempat ini jika kalian tidak ingin mati. Taruhannya jelas banget di sini. Ini murni masalah hidup atau mati. Aku pengen kalian berhenti sejenak dan mikir, kalau kalian dihadapin sama orang bersenjata yang lagi dipenuhi amarah meledak-ledak kayak gitu, gimana coba cara kalian meredakan ancaman mematikan itu? Coba rasain tekanan psikologis yang luar biasa berat di momen tersebut. Salah ngomong satu kata aja, nyawa melayang loh. Tapi jawaban Mus'ab ini sungguh brilian dan dengan sempurna melucuti semua ketegangan tadi. Dengan super tenang, damai kayak samudera yang dalam, dia jawab gini, "Mengapa Anda tidak duduk dan mendengarkan dulu? Seandainya Anda menyukai, Anda dapat menerimanya. Sebaliknya, jika tidak, kami akan menghentikan apa yang Anda benci." Kecerdasan emosional tingkat dewa ini bikin Usaid langsung nancepin tombaknya ke tanah dan mulai dengerin. Bayangin, di hari itu juga, diplomasi damai seorang Mus'ab berhasil memenangkan hati salah satu pemimpin paling kuat di Madinah. Benar-benar luar biasa. Bagian ketiga, pahlawan di Perang Uhud. Keberhasilan diplomasinya tadi bawa ribuan orang masuk ke jalan keyakinannya. Tapi, perjalanan heroik ini justru memuncak di babak yang paling sinematik, paling kacau, sekaligus paling memilukan dari seluruh sumber sejarah kita. Situasi di medan perang Uhud berubah jadi malapetaka total. Pasukan pemanah ninggalin posnya, dan musuh langsung lancarin serangan balik yang mematikan. Barisan kaum muslimin porak-poranda. Dan di tengah kekacauan fatal itu, pas musuh mulai memfokuskan serangan mematikan ke arah Nabi, Mus'ab dengan sengaja maju ke depan. Dia angkat panji perangnya setinggi mungkin, bertakbir sekeras-kerasnya buat narik semua perhatian musuh ke arah dia. Dia ngejadiin dirinya sendiri sebagai tameng hidup. Ketegangan di titik ini benar-benar memuncak. Teks sejarah kita mendeskripsikan secara rinci kekerasan brutal yang terjadi. Musuh datang berkuda dan langsung menebas tangan kanan Mus'ab sampai putus. Tapi, Mus'ab nolak panji itu jatuh. Dengan sigap, dia langsung menyambarnya pakai tangan kirinya. Tapi musuh nebas lagi. Kali ini, tangan kirinya yang terpotong. Di titik pengorbanan fisik yang udah melampaui batas nalar manusia normal ini, dia membungkuk, pakai kedua pangkal lengan yang tersisa buat mendekap bendera itu erat-erat ke dadanya. Dia nolak keras ngebiarin simbol kebenaran itu sampai menyentuh tanah. Dan di tengah rasa sakit yang pastinya nggak terbayangkan itu, dari bibirnya sama sekali nggak ada keluhan. Yang keluar malah sebuah lantunan keteguhan yang luar biasa. Muhammad itu tiada lain hanyalah seorang utusan, yang sebelumnya telah didahului oleh beberapa utusan. Dia terus ngulang-ulang lantunan ayat ini, sampai akhirnya sebuah serangan tombak merenggut nyawanya, dan dia pun gugur bersama panji yang terus dipegangnya sampai napas terakhir. Bagian keempat, pengorbanan yang menggetarkan jiwa. Badai peperangan pun akhirnya usai, yang tersisa cuma padang pasir yang berdebu dan hening. Dan disinilah kita ngelihat resolusi emosional dari keseluruhan kisah hebat ini. Tragedi yang menurutku paling memilukan terungkap pas mereka mau memakamkan jasad beliau. Bayangin, pemuda yang dulunya adalah remaja terkaya, termanja, dan bajunya paling mewah di seluruh penjuru Mekah. Kini di akhir hayatnya bahkan nggak punya selai kain yang cukup panjang buat dijadiin kafan. Kalau kainnya ditarik buat nutupin kepala, kakinya tersingkap. Kalau ditarik buat nutupin kaki, kepalanya malah terbuka. Akhirnya, para sahabat nutupin kepalanya pakai kain itu dan naruh rumput izhir, semacam rumput liar yang baunya harum, di atas kakinya. Peristiwa ini ngebawa kita ke momen perpisahan yang benar-benar emosional. Rasulullah berdiri terdiam di depan jasad Mus'ab. Beliau memandangi kain usang yang membalut tubuh sang pahlawan, dan air mata beliau pun mengucur deras. Tangisan itu merefleksikan betapa besarnya transformasi fisik dan spiritual dari sahabat yang sangat-sangat dicintainya ini. Kata-kata beliau yang tercatat di sumber sejarah kita benar-benar dengan sempurna nyimpulin perjalanan kontradiktif dari kisah ini. Rasulullah bersabda, "Ketika di Mekah dulu, tidak ada seorang pun yang aku lihat yang lebih halus pakaiannya daripada dirimu. Namun sekarang, engkau gugur dengan rambutmu yang kusut masai dan hanya dibalut sehelai kain." Ini benar-benar sebuah pengakuan mutlak atas totalitas hijrah seorang manusia. Kisah Mus'ab bin Umair ini ninggalin sebuah bahan refleksi yang dalam banget buat kita. Dia dulunya punya seluruh dunia di genggamannya, tapi dia milih buat ngelepasin itu semua. Ditukar sama kemiskinan, pengusiran, rasa sakit, dan pada akhirnya nyawanya sendiri. Demi sebuah kebenaran yang benar-benar dia yakini. Nah, sekarang pertanyaannya berbalik ke kita. Di tengah segala kenyamanan hidup yang kita nikmatin setiap hari ini, apa sih yang rela kita korbankan buat keyakinan kita? Terbayangkan beratnya? Terima kasih udah ngikutin ulasan sejarah kita yang luar biasa hari ini, dan sampai jumpa di pembahasan mendalam kita selanjutnya.